ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenang. Katakan ku sembah Kau, ku sembah, haleluya. Ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenang. Katakan ku sembah Kau, haleluya. Ku sembah Kau, tak dapat Kau membalas kasih. Dengan apa kami balas kasih-Mu Tuhan? Terlalu besar kasih-Mu bagi kami. Ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu Mari coba angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Dia hadir pagi ini. Ku sembah berikan penyembah-Mu yang terbaik. Haleluya, haleluya, haleluya. layak disembah. Kasih-Mu ya Yesus, ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Katakan dengan segenap hati, ku sembah. Haleluya. Nikmati penyembahan kami, Bapa. sembah Kau. Hanya ini yang dapat kami beri. Tak dapat Ku membalas kasih-Mu. Kami bawa hati kami. Ku sembah Kau, Ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenang. Sekali lagi katakan ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah, haleluya. Ku sembah Kau apa, rindu selalu menyenangkan-Mu. Ya, 2 menit sebelum ibadah dimulai, mari kita sembah Tuhan. Tidak ada mulut yang tertutup. Semua menyembah Tuhan, tinggikan Ku Tuhan. sembah Kau Tuhan, Kau yang layak sembah Tuhan. Rindu kasih-Mu Yesus, Yesus. Kekuatanku, Kau kekuatanku, Kau pengharapanku terbaik, Kau terbaik, Kau yang termanis Tuhan. Oh Yesus, Terima kasih Tuhan. pada sebab ya Tuhan, Glory, terima Kau kasih. yang layak
tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Tuhan. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu Kau, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap Tuhan. Kami akan mulai ibadah ini Tuhan. Kami percaya Kau akan sertai kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya ibadah ini Tuhan. Kami percaya saudara-saudara kami, teman-teman kami, kerabat kami yang mungkin dalam perjalanan Tuhan, mungkin menuju tempat ini, kiranya Kau pimpin sampai di tempat ini dengan selamat, tanpa kekurangan suatu apapun Tuhan. Dan pimpinlah kami, jaga setiap hati kami untuk beribadah dengan benar di hadapan-Mu hari ini Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan kuasa-Mu, dan pelayan Tuhan yang melayani hari ini kami serahkan dalam nama-Mu Tuhan. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi. Hari ini Pak Mul tidak bisa hadir, jadi mungkin musiknya terbatas hari ini. Singer udah lengkap semua ya. Puji Tuhan, untuk mengawali ibadah pagi hari ini, saya undang semua untuk bangkit berdiri. Bisa disiapkan Mazmur 96 ayat yang keempat. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan untuk mengawali ibadah pagi hari ini. Satu, dua, tiga. Sebab Tuhan maha besar dan terpujilah sangat Ia, lebih dahsyat daripada segala Allah. Amin. Silahkan duduk saudara. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat, Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Kita amini ayat ini. Kita siapkan hati kita yang terbaik, karena Dia yang layak untuk dipuji dan menerima sembah, karena Dialah Allah yang tertinggi. Dan karena begitu besar kasih Allah kepada kita, di Yohanes 3 pasal 16 Ia berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sungguh luar biasa kasih Allah begitu besar kepada kita. Amin. Kita tahu bahwa manusia dari awal sudah cacat di mata Tuhan, setelah Hawa memakan buah yang dilarang Allah. Amin. Dari situ manusia dan Allah terpisah, seperti ada jarak gitu ya. Tapi Tuhan gak diam begitu aja, karena Dia selalu menepati janji dan Dia selalu menepati setiap perkataan yang Ia katakan. Akhirnya Dia menurunkan anaknya yang tunggal, yang terbaik untuk kita, untuk memulihkan setiap manusia yang sudah bercacat celah di hadapan Allah, sehingga jarak antara Allah dan manusia tersambung kembali jika kita melalui Yesus. Dan percayalah saudara, tanpa Yesus kita tidak akan sampai kepada Allah Bapa yang kekal. Amin. Karena itu, karena adanya Yesus, karena Tuhan Yesus mati buat kita dan bangkit untuk kita diberikan kehidupan yang kekal nantinya, dan tidak binasa begitu saja. Amin saudara. Mari kita sembah Dia. Kita naikkan pujian yang terbaik untuk Tuhan hari ini. Dia yang layak dipuji disembah.
Haleluya. Oh Yesus, Yesus Tuhan. Oh, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama. Hosana, 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 Hosana. Katakan Hosana, Hosana. Layak dipuji disembah, layak dipuji disembah. Kaulah yang berkata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita pujikan dari awal pujian ini. Kita sembah Dia dengan kesungguhan hati. Datang ke hadirat Tuhan. Amin. Alam semesta, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga, Yesus, surga menyanyikan kemuliaan. Mari bersama katakan Hosana, Hosana, Hosana. Angkat pujian yang terbaik di hadapan Tuhan. Ya Yesus, Hosana. Layaklah, layaklah Tuhan, layak dipuji disembah. Kaulah yang berkata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Dan layak ditinggikan, ya Yesus, layak dipuji disembah. Kaulah yang berkata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Mari sembah Dia, berikan waktu yang terbaik untuk Dia. Mari sembah Dia, ya yang layak ditinggikan. Oh, Yesus, mari sembah Dia dengan kesungguhan hati. Dia begitu baik bagimu, bagi kita. Oh, Yesus, Yesus. Haleluya, Yesus, Kau sungguh baik atas kami Tuhan. Jangan berhenti bicara, terus sembah Dia Tuhan. Ya ditinggikan. Oh Yesus. Katakan layak dipuji disembah dengan setengah suara. Layak dipuji
dipuji, disembah, Kaulah yang bertata. Rasakan hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita yang terbaik hari ini. Mari kita datang ke hadirat Tuhan. Mari sembah Dia Tuhan. Atas segala raja, namamu besar, terpujinya, layak dipuji, disembah, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata, dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, terpujilah. Namamu besar, namamu besar, namamu begitu besar Tuhan. Namamu besar, terpujilah. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Sungguh luar biasa kasih Tuhan, amin. Haleluya. Tadi di awal kita sudah berdoa ya saudara. Mari langsung saja kita mumpung bangkit berdiri, kita langsung pujikan, besarkan nama Tuhan. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas, aku tak dapat balas, betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkan nama Tuhan, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Pujikan dari awal pujian ini. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Amin. Kemurahannya besar, tiada terkira. Haleluya. Aku tak dapat balas, betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkan nama Tuhan, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib. Haleluya. Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib. Haleluya. Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya, jiwaku ditebus oleh-Nya, jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Kau begitu besar Tuhan, dan Kau mulia, ajaib semua perbuatan. Terbesar dan mulia Kau Tuhan. Kau turunkan anak-Mu untuk kami semua, amin. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar Tuhan, Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memuji
memujimu. Haleluya. Segenap hati kita memuji. Mari bersama dengan segenap hati, kesungguhan hati, mari sembah Dia. Hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar Tuhan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua kekuatanmu. Kau terbesar Tuhan, terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Saya undang semua untuk bangkit berdiri lagi. Mari kita sembah Dia lebih semangat lagi hari ini, amin. Kita pujikan dari awal pujian ini. Segenap hati ku memuji, segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, haleluya. Ku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia, karena kekuatanmu. Kau terbesar Tuhan, Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar Tuhan, terbesar dan mulia, ajaib semua kekuatanmu. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua, biarlah semua memujimu. Biarlah semua, biarlah semua memujimu. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Tetap bangkit berdiri saudara. Kita harus lebih semangat lagi memuji Tuhan, amin. Rasanya udah mulai panas ini kita. Kalau tadi pagi masih dingin, masih gini ya. Tapi percayalah bahwa hari ini kita akan sembahkan terbaik untuk Tuhan, amin. Mari kita pujikan Allah kita heran dan besar. Beri tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan. Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heran, Allah kita heran, Allah kita heran, Allah kita heran. Pujikan dari awal pujian ini, amin. Allah kita heran dan besar, oh haleluya.
Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heran, Allah kita heran, Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran, Allah kita heran. Kita besar dan dahsyat Dia, amin. Besar dan perkasa Allah. Mari lebih semangat lagi saudara. Besar dan dahsyat Dia, haleluya. Angkatlah tanganmu dan suara, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Saudara, alangkah baiknya tepuk tangannya lebih. Besar dan perkasa Allah kita, haleluya. Percayalah kita harus persembahkan yang terbaik untuk Tuhan hari ini. Maka itu Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita, amin. Mari pujikan lagi. Haleluya. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia, haleluya. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkat suaramu, angkatlah tanganmu dan suaramu, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia, haleluya. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panggilmu dan suaramu, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Haleluya. Sungguh luar biasa hari ini. Amin. Kita sudah memuji Tuhan. Kita sudah memujikan yang terbaik untuk Tuhan. Tergantung Tuhan yang menilai setiap kita, amin. Kita sudah memberikan yang terbaik menurut kita, amin. Tapi seberapapun itu, hanya Tuhan yang tahu. Mari kita siapkan hati kita buka hati kita. Kita serahkan hati kita kepada Tuhan. Biar Ia yang menyelidiki setiap hati kita. Karena kuasanya terlebih besar. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidup. Kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar. Glory, glory, glory. Tuhanku terlebih besar. Mari kita lihat Tuhan hari ini. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Kita pujikan dari awal. Hanya Kau Tuhan penolongku. Dia selalu menolong setiap kita, amin. Mari kita lihat Allah hari ini. Tinggalkan masalahmu, tinggalkan pikiranmu yang selalu mengganggu.
yang selalu setia. Yang selalu setia bersamaku. Karena kasih-Nya pada kita, kasih-Mu yang sanggup merubah kehidupanku. Sungguh ku percaya, sungguh ku berserah, sungguh ku percaya Tuhan, sungguh ku percaya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu yang Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Ku percaya Kau bekerja. Ku percaya Kau bekerja. Kau bekerja. Mendatangkan kebaikan di setiap hidupku. Katakan ku percaya Tuhan. Ku percaya. Kau bekerja. Mendatangkan kebaikan. Mendatangkan Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Ku percaya kuasa-Mu terlebih besar, terlebih besar. Tuhanku terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Berikan hidup. Beri waktu. Mari kita sembah Dia, Dia yang layak disembah. Oh, haleluya. Buka setiap hati saudara, serahkan setiap hati saudara kepada Tuhan. Biar Ia sendiri yang menyelesaikan masalah saudara, setiap beban hidup saudara. Mari sembah Dia. Fokus menyembah Tuhan. Mari sembah Dia Tuhan. Oh, Yesus, semuanya. Mari sembah Dia Tuhan. Layak ditinggikan. Saya percaya hati saudara menyimpan banyak hal hari ini.
tapi fokuslah kepada Tuhan. Untuk saat ini saja saudara, mari sembah Dia bersama. Kuasa-Mu terlebih besar, ya Yesus, Kau begitu baik. Tuhanku terlebih besar, Dia tak pernah terlambat menolong setiap kita. Terlambat, Dia selalu menepati setiap janjinya pada kita. Menolong hidupku, kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Penuhkan hidup, Tak pernah terlambat. Haleluya. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidup. Haleluya Tuhan. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami boleh memuji menyembah Tuhan. Kami merasakan Engkau hadir dalam penyembahan kami. Terima kasih karena Tuhan telah merahmati ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan berkenan hadir dalam persekutuan kami pada pagi hari ini. Di saat kami menyembah Tuhan dan Tuhan berkenan untuk bertata di atas pujian kami, maka kuasa-Mu itu mengalir dalam setiap hati kami, jiwa kami. Kami merasakan kekuatan yang baru, sukacita yang baru. Ada damai sejahtera Tuhan, dekat dengan Tuhan. Hanya dekat dengan Allah saja Tuhan aku tenang. Karena daripadanya lah kekuatanku. Terima kasih karena kami punya Allah yang seperti Engkau Tuhan. Engkau Allah yang setia, Engkau tidak pernah tinggalkan kami, tidak pernah kecewakan kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan selalu menopang hidup kami. Kalau sebentar kami akan mendengarkan berita firman-Mu, kiranya Tuhan Engkau berbicara melalui hamba-Mu. Engkau bubuhi Tuhan setiap kalimat yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu dengan kuasa-Mu yang daripada tempat tinggi. Taruh hamba-Mu di belakang salib-Mu. Kiranya Tuhan sendiri yang berbicara kepada kami. Kami haus dan lapar akan Engkau. Kami butuh Engkau, kami butuh tuntunan-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami. Kami akan mendengarkan setiap berita firman-Mu Tuhan. Kami buka telinga rohani kami. Kami mengucap syukur kalau kami masih boleh mendengarkan firman-Mu di rumah-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Tutup bungkus setiap hidup kami, ruangan ini, rumah-Mu dengan kuasa darah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hanya kuasa-Mu saja yang boleh hadir di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan berita firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Mungkin Markus bisa tetap di situ. Selamat pagi. Ada sukacita saudara? Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan kalau pada pagi hari ini kita kembali bisa diberi kesempatan waktu yang indah untuk kita datang beribadah kepada Tuhan. Kita tidak berada di tempat yang lain. Kita tidak melakukan aktivitas yang lain. Tetapi kita boleh ada di rumah Tuhan. Lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Kiranya kita semua tetap memiliki sukacita berada di dalam rumah Tuhan. Ya, puji Tuhan. Meskipun hari ini meskipun tidak janjian saudara ya, 3 pemain musik kita tiga-tiganya
eh, berhalangan saudara ya, jadi Bapak Mul ke Gresik dan juga Angel ke Surabaya dan Bapak Andre kemungkinan masih OTW karena ada insiden tadi saudara waktu dia mau berangkat, sebetulnya dia hadir tapi waktu mau berangkat ada insiden, lalu saya tadi sudah hubungi, sudah berangkat aja jam berapapun sampai enggak apa-apa, yang penting tetap datang, nanti melayani tinggal saitrit ya enggak apa-apa yang penting punya kerinduan untuk melayani Tuhan. Haleluya. Kiranya tidak mengurangi sukacita kita saudara, amin. Haleluya. Saya merasakan dari awal hadirat Tuhan begitu kuat, rindu untuk memuaskan kita. Kita langsung saja saudara, dengan waktu yang ada kita akan maksimalkan ya. Hari ini memang saya sedikit lemes saudara ya, karena sedikit anemia kayaknya, jadi saya akan pelan-pelan saudara ya. Wahyu 3 ayat yang ke-8 kita akan buka bersama, dan karena ini adalah ayat emas kita pada pagi hari ini, kita akan hormati firman Tuhan. Kita akan sekali lagi bangkit berdiri dan kita akan baca sama-sama. Wahyu 3 ayat yang ke-8, yang sudah dapat bisa langsung berdiri, yang tidak dapat mungkin bisa membaca di depan. Wahyu 3 ayat yang ke-8 ya. Kita akan baca dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Saya sangat diberkati dengan ayat ini saudara. Tuhan ingatkan ayat ini kira-kira 1 minggu yang lalu. Dan saya begitu diberkati dengan ayat ini. Saya pelajari ayat ini dan saya betul-betul diberkati saudara. Semakin saya gali ayat ini, semakin saya diberkati. Dan saya tidak mau menikmati berkat itu sendiri, saya mau membagikannya kepada saudara. Puji Tuhan, haleluya. Saudara siap diberkati Tuhan? Amin. Selama saya berdiri di sini memberitakan firman, saudara di tempat saudara masing-masing berdoa buat saya. Supaya hadirat Tuhan saja yang boleh hadir dan menuntun setiap lidah bibir saya untuk menyatakan isi hati Tuhan. Di awal firman Tuhan pagi ini saudara, setelah kita membaca ayat ini, di situ dikatakan, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Saya ingin kita merenung sejenak, mungkin sekitar ya 30 detik gitu saudara ya. Kita merenung sejenak, pintu apa di depan kita yang sedang tertutup dan dengan kekuatan kita tidak mampu membukanya. Pasti setiap orang punya pintu yang sedang tertutup. Boleh merem, boleh melek, terserah saudara. Yang penting bisa maksimal merenungkan ya. Kita akan mempraktekkan sama-sama firman Tuhan pagi ini, langsung praktek saudara. Saya beri waktu mulai sekarang. Haleluya, puji Tuhan. Kita semua punya pintu yang sedang tertutup, yang masih tertutup, dan dengan kekuatan kita tidak mampu untuk membukanya. Entah pintu yang tertutup itu kuncinya terlalu rapat,
atau ukurannya yang terlalu besar atau terlalu tebal, sehingga dengan kekuatan kita mau berusaha sekuat tenaga, jongkir walik, mau pakai lengges, mau pakai apapun, nggak bisa terbuka. Yang bisa membuka hanya Tuhan. Berarti itu adalah pintu kemustahilan. Saudara tahu, Tuhan kita, Tuhan Yesus, itu adalah hobi tentang kemustahilan. Amin. Tuhan paling senang, saudara, kalau mendapati kemustahilan. Jadi kalau kita punya pintu yang mustahil untuk bisa kita buka, itu sudah hobinya Tuhan. Tuhan senang kalau kita kasih itu ke Tuhan. Amin. Gak usah habiskan tenaga kita lagi untuk buka pintu itu. Tuas capek, saudara. Capek, kecewa, nanti marah-marah sendiri, tambah darah tinggi gitu ya. Bahaya ya. Jadi saudara, kalau kita memang tahu pintu itu mustahil untuk bisa kita buka, itu artinya memang itu bagiannya Tuhan untuk membukanya buat kita. Amin. Oleh karena itu kita tadi sudah membayangkan pintu-pintu apa milik kita sekarang yang tidak mungkin bisa kita buka dengan kekuatan kita. Mari di akhir ibadah, di akhir firman Tuhan 30 menit yang akan mendatang, serahkan pintu itu pada Tuhan. Dan Tuhan yang akan membukakan buat saudara. Haleluya. Kita akan mengalami kuasa Tuhan. Di sini firman Tuhan katakan, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Jadi saudara, di saat pintu yang tidak mungkin bisa dibuka oleh manusia, itu nanti sudah dibuka oleh Tuhan. Tidak ada satu kekuatan pun yang dapat menutupnya. Amin. Kalau Tuhan sudah membuka, tidak ada yang mampu menutupnya. Kita aminkan ini, saudara. Kita aminkan ini, katakan di dalam hatimu. Kalau Tuhan sudah membuka pintu ini buat aku, tidak ada yang dapat menutupnya. Meskipun 1000 orang berusaha menutupnya, tapi kalau Tuhan sudah berfirman itu pintu buat aku, dan Tuhan sudah membuka, tidak ada satu kuasa pun di dunia yang mampu menutupnya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita simpan dulu, saudara ya. Jawaban yang sudah kita miliki masing-masing, gak usah di-sharingkan, gak usah di-WA-kan ke sebelahnya atau suaminya. Iki lo pintuku, gak perlu ya. Kita simpan ya. Nanti kita akan dengan iman kita akan doakan sama-sama di akhir firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mengucap syukur, saudara, kalau kita punya Tuhan yang saya tadi sudah katakan, Dia Allah yang sangat suka dengan sesuatu yang mustahil. Kenapa begitu? Karena di dalam kemustahilan, bila itu Tuhan nyatakan buat kita, maka kuasanya Tuhan yang akan dinyatakan buat kita. Jadi Tuhan itu suka mendemonstrasikan kuasanya, saudara. Makanya kenapa kok Lazarus itu harus mati dulu berapa hari baru Tuhan datang. Karena Tuhan mau benar-benar mustahil dulu, baru Tuhan datang, baru Tuhan bangkitkan. Disitulah kuasa Tuhan didemonstrasikan. Mungkin buat kita, Tuhan wis kesuwen, Tuhan wis kasep, Tuhan wis koyok ngene, Tuhan sekarang Tuhan gak buka-buka jalannya, ndak saudara. Tuhan itu punya waktu yang sangat teratur, saudara. Tuhan gak pernah molor, gak pernah terlambat. Mungkin bagi kita manusia maunya cepet-cepet, saudara. Tapi Tuhan masih mau menunggu sesuatu, mungkin Tuhan masih mau merubah kita. Untuk lebih taat, untuk lebih setia, untuk lebih percaya sama Tuhan. Mungkin Tuhan masih mau melatih iman kita supaya lebih terlatih lagi, baru Tuhan bekerja. Yang pasti Tuhan tidak pernah terlambat untuk dapat menolong kita. Katakan kanan kirimu, Tuhan tidak pernah terlambat. Haleluya. Puji Tuhan. Saya mau tanya dulu, saudara. Jumat kemarin
seberapa banyak di antara kita yang mengikuti streaming hari Jumat, saudara? Bisa angkat tangan? Streaming, live ataupun enggak live? Oke, ya puji Tuhan. Kalau Pak Dodik ya pasti ikut karena yang nyuting. Tapi terima kasih sudah angkat tangan. Berarti saya akan ulas itu, saudara, karena saya masih ingin membahas tentang hal itu, tapi dalam penekanan yang berbeda. Kalau saudara mau tahu yang lebih detail, nanti pulang saudara buka YouTube-nya gereja kita, GPD Ebenezer Swaru, saudara bisa lihat streaming yang hari Jumat, yang ada fotonya saya. Kalau yang ada fotonya Mbak Yuli, itu Mbak Yuli yang khotbah gitu, saudara ya. Ya puji Tuhan, YouTube kita terus berkembang karena anak-anak muda kita sangat kreatif. Dan saudara bisa lihat di situ lebih detailnya ya. Ngomong-ngomong, Markus kamu sambil gini-gini ya, oke? Jadi suasananya biar enak gitu saudara ya, mendung-mendung, dengar firman, diiringi pemain keyboard yang ganteng, jangan ngantuk loh saudara ya. Nanti malah ngantuk gitu. Ya puji Tuhan. Jadi saudara bisa mengikuti lebih detailnya di YouTube saudara ya. Saya akan sedikit mengulas tetapi dengan penekanan yang berbeda, yaitu tentang Petrus saat dia di penjara, dimasukkan penjara oleh Herodes. Kita akan buka di dalam Kisah Para Rasul 12. Saya tidak akan baca semuanya saudara-saudara, kasih tanda aja. Kisah Para Rasul 12 ya, ayat 1 sampai yang ke-11. Nanti di rumah itu PR buat kita kalau mau saudara baca ya. Kisah Para Rasul 12 ayat 1 sampai 12. Kita bisa melihat di situ saudara bahwa situasinya saat itu sangat-sangat mencekam saudara. Bagaimana jemaat Tuhan di dalam ayat yang ke-1 dikatakan, pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Jadi saudara, ini merupakan jemaat mula-mula, jemaat yang dilahirkan saat Tuhan Yesus masih ada di dunia, dari pelayanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tetapi tidak berapa lama Tuhan Yesus naik ke surga dan meninggalkan mereka secara fisik. Tetapi Tuhan katakan, aku akan pergi tapi aku akan memberikan penolong yang lain, yaitu kuasa Roh Kudus saudara. Dan akhirnya pelayanan di dunia dilanjutkan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Ada Yakobus, ada Petrus dan lain-lain saudara. Murid-murid Tuhan Yesus melanjutkan pekerjaan Tuhan di dunia dan itu diawali saat hari Pantekosta saudara, di loteng Yerusalem, saat Roh Kudus tercurah bagi murid-murid. Dari situlah mereka awalnya melayani Tuhan dengan luar biasa, dengan tanda mujizat yang heran saudara. Petrus sekali berkhotbah, ribuan orang diselamatkan. Nah ini merupakan jemaat mula-mula yang saat itu ada saudara. Memang kekuatan mereka kalau dibandingkan dengan kerajaan Romawi saudara, itu tidak seberapa, tidak sebanding. Kekuatan mereka, jumlah mereka dengan orang-orang Yahudi itu tidak sebanding saudara. Dan saat itu mereka mengalami aniaya, mereka dikejar-kejar, mereka di sini dikatakan Herodes bertindak dengan keras, bukan hanya terhadap murid-murid Tuhan, tetapi di sini dikatakan kepada beberapa jemaat. Jadi jemaat mula-mula saat itu ditindas oleh penguasa-penguasa yang ada. Dan orang-orang Yahudi mereka sangat suka di saat murid-murid Tuhan, orang-orang yang percaya pada Tuhan, jemaat yang mula-mula saat itu ditindas, orang-orang Yahudi senang saudara. Dan di saat Herodes melihat bahwa orang-orang Yahudi itu senang, dia lanjutkan. Awalnya dia membunuh Yakobus saudara. Di situ dikatakan bahwa ia menyuruh membunuh Yakobus saudara Yohanes dengan pedang. Jadi ini bukan Yakobus adiknya Tuhan Yesus saudara ya, Yakobus yang lain, saudaranya Yohanes. Di situ Yakobus dibunuh. Jadi Yakobus ini merupakan murid pertama yang matinya martir saudara, karena dibunuh oleh pasukannya Herodes.
setelah Yakobus mati. Jadi sudah terbayang ya situasinya saat itu, begitu mencekam umat Tuhan, orang-orang percaya, jemaat mula-mula di saat mereka mulai menggebu-gebu di pasal-pasal yang sebelumnya dikatakan mereka mengumpulkan harta mereka, dijadikan satu, mereka tidak menyayangkan apa yang mereka punya, semuanya untuk bersama-sama untuk pekerjaan Tuhan. Wow, mereka kasihnya pada Tuhan itu begitu luar biasa, tetapi di waktu yang bersamaan mereka diancam, mereka diburu saudara, bahkan pemimpin-pemimpin mereka juga ditangkap saudara. Dan di sini dikatakan ada satu murid Tuhan yang bukan hanya ditangkap tetapi dibunuh dengan pedang. Jadi saudara bisa bayangkan situasi saat itu sangat mencekam. Setelah Yakobus dibunuh dengan pedang, akhirnya mereka menangkap Petrus. Singkat kata, Petrus di penjara. Dia dibelenggu dengan 2 rantai saudara. Di kanan kirinya ada penjaga. Ada 4 regu yang menjaga dia. Satu regunya 4 orang. Jadi ada 16 orang yang menjaga Petrus. Petrus yang cuma 1 orang ini saudara, mungkin dijaga 2 orang aja dia sudah gak bisa melawan. Tapi ini 16 orang. Supaya apa? Supaya benar-benar tidak ada kemungkinan Petrus ini bisa melarikan diri atau bisa dibebaskan oleh jemaat yang mengikuti Tuhan. Jadi saudara, Herodes memerintahkan 16 orang untuk dapat menjaga Petrus saudara. Dan Petrus ini berada di bangsal yang di dalam saudara. Kalau dia mau keluar, firman Tuhan katakan dia harus melewati 3 pintu bangsal. Jadi nggak cuma 1 pintu langsung dia bisa bebas, enggak saudara. Ada 3 pintu bangsal yang harus dia lewati kalau dia mau melarikan diri. Singkat kata saudara, di ayat yang ke-5, demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Saya sudah katakan di hari Jumat, saya tekankan di hari Jumat, yaitu tentang jemaat tetap bersatu berdoa. Di saat pekerjaan Tuhan saat itu sedang menghadapi masalah yang besar, pemimpin mereka dalam gereja mula-mula saat itu ditangkap, sudah ada yang dibunuh, dan satu lagi Pak Petrus ini juga ditangkap. Dan rencana Herodes adalah setelah Paskah Petrus mau dihadapkan kepada orang banyak. Kita sudah bisa bayangkan itu yang dimaui oleh orang-orang Yahudi. Saya sudah bisa bayangkan kalau sampai itu terjadi, pasti orang-orang Yahudi akan mengatakan apa? Salibkan dia, gantung dia, bunuh dia. Seperti itu saudara, pasti itu yang akan mereka lakukan. Jadi Petrus ini bukan hanya di penjara, tetapi Petrus ini juga terancam nyawanya saudara. Dan malam sebelum dia dihadapkan dengan orang banyak, satu situasi Petrus di dalam penjara, situasi yang lain di tempat yang lain, jemaat berkumpul di rumah Maria. Dikatakan mereka berkumpul di situ dan mereka bukannya berkumpul untuk rapat atau apa saudara ya. Tetapi di situ dikatakan di ayat yang ke-5 mereka berdoa. Kalau saya lihat di terjemahan yang lain saudara, di dalam terjemahan NIV di situ dikatakan earnestly praying. Artinya apa? Berdoa dengan sungguh-sungguh, without ceasing dalam KJV saudara. Artinya apa? Tanpa henti. Jadi di saat hamba Tuhan ada di dalam penjara, besoknya dia mungkin akan menghadapi tiang gantungan, umurnya mungkin tinggal menunggu waktu, dia mungkin tidak akan mendapati besok malam gitu saudara ya. Di saat yang sama jemaat Tuhan berkumpul di satu rumah, mereka berdoa dengan sungguh-sungguh dan tanpa henti. Itu yang mereka lakukan. Dan di saat jemaat berdoa untuk kelangsungan pekerjaan Tuhan, gereja mula-mula saat itu, untuk keselamatan hamba Tuhan yang saat itu sedang terancam nyawanya, di saat yang sama, di saat mereka berseru kepada Tuhan, di tempat yang lain Tuhan kirimkan malaikatnya untuk dapat membebaskan
Petrus. Saudara, saya ingin katakan, setiap doa kita, meskipun kita tidak melihat dengan kasat mata hasilnya apa, tapi di saat kita berlutut berdoa kepada Tuhan, apalagi itu bukan untuk kepentingan kita, tapi untuk kepentingan Tuhan, di saat yang sama, di tempat yang lain, Tuhan mengerjakan perkara-perkara yang dahsyat. Amin. Kalau pekerjaan Tuhan bisa berjalan sampai hari ini, itu semua berkat doa-doa saudara dan saya. Haleluya. Tuhan melakukan perkara yang dahsyat. Kita tidak tahu apa yang Tuhan lakukan, tetapi yang pasti kita bisa beribadah setiap minggu dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Bangku hampir penuh, hanya sekitar 1, 2, 3, 4 yang tidak terisi, tapi lainnya penuh. Itu semua karena Tuhan yang sudah melakukan perkara yang besar buat saudara dan saya, buat pekerjaannya di tempat ini. Mari kita begitu memiliki hati yang begitu mengucap syukur, saudara. Saya di saat berdoa kepada Tuhan, tidak ada lain yang saya bisa bilang. Saya cuma bisa terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya tidak tahu apa yang Tuhan sudah lakukan. Yang pasti perkara yang besar Tuhan sudah kerjakan buat kami. Saya cuma bisa bilang terima kasih. Saudara, di saat kita berdoa rantai beberapa waktu yang lalu, saya selalu ada, saudara, dari pagi jam 10 sampai jam 6 malam, saya selalu ada di sini meskipun bukan jam saya doa, saya tetap ada di sekitar sini, saudara. Di saat saya melihat anak-anak Tuhan, domba-domba kepercayaan Tuhan, berteriak kepada Tuhan, menangis, memohon pertolongan Tuhan buat pekerjaan Tuhan, hati saya hancur, saudara. Hati saya saja yang manusia itu hancur, saudara. Apalagi hatinya Tuhan. Amin. Tuhan memperhitungkan setiap tetes air mata kita. Tuhan perhitungkan setiap tetes air mata kita. Kita tidak tahu di saat kita berdoa Tuhan lakukan apa. Yang pasti kita tahu Tuhan lakukan sesuatu yang besar buat kita. Sungguh luar biasa apa yang Tuhan lakukan. Kuasanya itu sudah, saudara, tidak terbatas. Tidak ada batasnya, saudara. Kita hanya perlu berdoa saja. Dan itu yang dilakukan oleh jemaat Tuhan pada waktu itu, saudara. Kita tadi sudah membaca di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-8. Saya mau menitik beratkan di hal yang lain, saudara. Sudah saya katakan di awal tadi. Kita akan sekali lagi baca. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Saudara, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Seberapa di antara kita yang hari-hari ini mungkin merasa, aku lemah Tuhan, beban ini terlalu berat. Beban yang harus aku pikul ini lebih berat dari kekuatanku. Apakah kita mengalami itu hari-hari ini? Tuhan mau bilang pagi hari ini, saudara, aku tahu kekuatanmu tidak seberapa. Enggak masalah, saudara. Enggak masalah kalau kekuatan kita ini terbatas. Tuhan bilang, enggak apa-apa. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Saya sangat mengucap syukur Tuhan berkati saya dengan ayat ini, saudara. Tuhan ingatkan saya. Tuhan begitu luar biasa memahami saya. Seringkali kadangkala saya bilang sama Tuhan, Tuhan beban ini terlalu besar. Kekuatanku gak sampai segitu Tuhan. Dan saya merasa bahwa saya harus kuat. Saya harus kuat, saya harus kuat. Terkadang saya sampai gak punya lagi kekuatan tersisa di dalam jiwa saya, dalam roh saya. Saya merasa sudah habis Tuhan kekuatanku, tapi aku harus kuat, aku harus kuat. Padahal ternyata Tuhan mau ingatkan saya, tidak apa-apa anakku, kekuatanmu tidak seberapa, itu enggak masalah. Karena apa? Karena Tuhan mau mengangkat beban itu bukan dengan kekuatan kita. Tuhan gak mau pinjam kekuatan kita. Tapi Tuhan mau angkat beban itu dengan kekuatan Tuhan. Amin. Dengan kekuatan Tuhan, bukan dengan kekuatan kita. Makanya Tuhan itu izinkan
beban yang harus kita pikul itu lebih besar. Bukan untuk supaya kita penyet, enggak saudara. Tuhan itu enggak jahat, Tuhan itu sangat baik. Kenapa Tuhan izinkan beban yang lebih berat dari yang bisa kita pikul? Karena Tuhan tahu yang ngangkat beban itu Tuhan buat saudara dan saya. Tuhan enggak mau nguncalno beban itu lalu dibiarkan, terus terserah kon kuat ataupun enggak saudara. Tuhan taruh beban yang lebih besar dari kekuatan kita, supaya kita berteriak sama Tuhan, supaya kita mengandalkan Tuhan, supaya kita tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Amin, haleluya. Haleluya. Saya melihat ada air mata yang menetes. Saya tahu itu bukan air mata yang sedih, itu air mata sukacita. Karena kita punya Tuhan yang baik, Tuhan yang mengerti, Tuhan yang mempedulikan kita. Dia ada dan selalu siap sedia mengangkat setiap beban kita. Memang Tuhan izinkan saudara, beban itu lebih besar dari kekuatan kita. Supaya kita minta tolongnya sama Tuhan. Supaya di saat beban itu sudah dialihkan, kita tahu itu Tuhan yang sudah menolong aku. Itu Tuhan yang sudah mengangkat bebanku. Itu Tuhan yang sudah begitu baik setia menopang aku. Kalaupun kita sudah tidak mampu mengangkat, bahkan berjalan aja kita nggak bisa. Kita digendong sama Tuhan, kurang enak apa saudara jadi anak-anaknya Tuhan. Nggak perlu kita memaksakan diri kita, aku bisa, tak angkat oh nggak apa-apa, anak Tuhan harus bisa, harus kuat. Padahal yang dipakai bukan kekuatan Tuhan, tapi kekuatannya sendiri. Akhirnya capek sendiri, lemah sendiri, kecewa sendiri, hilang sendiri. Nggak saudara, bukan begitu konsepnya Tuhan. Tuhan katakan tidak apa-apa. Kekuatanmu tidak seberapa, itu enggak apa-apa. Aku tahu anakku. Aku tahu. Datang sama aku. Aku yang akan angkat beban itu buat kamu. Haleluya. Puji Tuhan. Di saat kita mendapatkan beri baik dari Tuhan ini saudara, maka kita akan mendapatkan kelegaan. Beban apapun yang tidak bisa kita pikir lagi, taruh di bawah kaki Tuhan. Berserah sama Tuhan. Mundur satu langkah. Taruh beban itu saudara di bawah kaki Tuhan. Mundur satu langkah. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Aku berserah Tuhan. Jadilah padaku sesuai yang kau mau. Sakit Tuhan, perih Tuhan, sangat sakit. Aku tidak mampu Tuhan. Aku taruh rasa sakit ini di bawah kaki Tuhan. Aku mundur satu langkah. Kalau memang Tuhan mau aku merasakan sakit ini, tidak apa-apa. Tuhan mau izinkan aku untuk mempelajari sesuatu. Tapi aku yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Tuhan ikut merasakan apa yang aku rasakan. Tuhan ikut menangis saat aku menangis. Tuhan ikut meratap saat aku meratap. Dan dia ada bersama dengan kita, memeluk kita. Dia selalu ada, dia katakan gak apa-apa anakku. Wes nangis gak apa-apa. Dia Tuhan yang tidak pernah menuntut kita harus kuat. Tidak saudara. Dia memang menuntut kita harus kuat dengan kekuatan Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita. Tuhan memang menuntut kita harus kuat karena sudah ada Tuhan. Kalau kita sudah punya Tuhan, kita nggak menjadi pribadi yang kuat, maka kita rugi saudara. Kita rugi. Kita punya Tuhan. Haleluya. Ini masih satu bagian saudara dari firman Tuhan yang ingin saya sampaikan. Padahal ini masih 30%-nya saudara. Puji Tuhan. Kalau memang saya tidak bisa menyelesaikan hari ini, kalau Tuhan kasih waktu, kita akan sambung lagi di waktu yang akan mendatang. Amin. Kita akan selesaikan dengan waktu yang ada saudara. Kita akan sedikit beranjak dari sini. Di dalam 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna.
Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Kalau kita mau kuat, kuatnya itu dari Tuhan. Kita harus lemah dulu, saudara. Karena di saat kita lemah, disitulah Tuhan datang menguatkan kita. Jadi jangan sedih, jangan kecewa kalau kita lemah. Jangan patah hati kalau kita ini lemah. Aduh, aku ini wis mengikut Tuhan berpuluh tahun tapi kok aku ini jadi so lemah. Nggak apa-apa, saudara. Karena apa? Di saat kita lemah, kita kuat. Amin. Kenapa bisa begitu? Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Seberapa besar ruang kekuatan yang kita butuhkan, sebesar itulah Tuhan akan mengisinya dengan kekuatan yang baru. Asalkan kita tetap mengandalkan Tuhan, asalkan kita tidak menyerah, jangan memberikan respon yang salah. Kita lemah lalu kita menyerah, ndak saudara. Mungkin orang dunia bisa begitu, tetapi kita ini punya Tuhan. Dia selalu siap sedia untuk memberikan kekuatan kepada saudara dan saya. Di saat aku lemah, aku kuat. Katakan pada dirimu sendiri, katakan kepada jiwamu, katakan pada rohmu, ingatkan dirimu sendiri. Saya hitung 1, 2, 3, di saat aku lemah aku kuat. 1, 2, 3, di saat aku lemah aku kuat. Amin, haleluya. Karena ada kekuatan Tuhan yang menguatkan kita. Apapun masalahnya, seberapa berat pun yang harus kita pikul, firman Tuhan katakan, di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Saya sudah katakan tadi, Tuhan itu hobi dengan yang namanya mustahil. Maka kalau ada sesuatu yang mustahil, sodorkan aja sama Tuhan. Itu bukan bagian saudara, saudara bukan Tuhan. Saudara tidak disuruh Tuhan menyelesaikan yang mustahil, ndak saudara, ndak. Itu bagiannya Tuhan. Jadi kalau kita ndak bisa selesaikan, kita nggak bisa hadapi itu, sodorkan sama Tuhan. Kita mundur 1 langkah, kita angkat tangan. Ini Tuhan, ini bukan bagianku. Karena ini mustahil, ini bagiannya Tuhan. Amin. Bagianku adalah tetap berharap kepada kekuatan Tuhan. Tetap semangat mencari Tuhan. Itu adalah bagian kita. Berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan tanpa henti. Yakinlah seperti jemaat tadi saudara, jemaat mula-mula. Di saat mereka berlutut berdoa untuk pekerjaan Tuhan waktu itu. Untuk hambanya yang sedang ada dalam penjara. Di saat yang sama Tuhan mengirimkan malaikatnya. Dan Tuhan membuat belenggu itu terjatuh saudara. Dan malaikat Tuhan membangunkan Petrus. Petrus tertidur saudara. Oleh karena doa jemaat ini makanya Petrus ini sepertinya diberikan sejahtera yang luar biasa oleh Tuhan. Padahal dia mau menghadapi kematian, tapi dia bisa tidur loh di penjara. Pernahkah saudara punya masalah yang begitu besar, besok ini akan terjadi ini, besok ini akan ini. Begitu menakutkan, malam itu bisa tidur enggak? Saya yakin gak bisa tidur saudara. Keluar ke dalam, ke kamar mandi, minum apa segala macam, bengong ya enggak saudara. Tapi Petrus ini tidur, karena apa? Dia punya Tuhan yang besar. Dia berserah penuh kepada Tuhannya. Mati itu untung, kalau hidup itu untuk Tuhan. Amin. Itulah luar biasanya menjadi pelayan Tuhan, menjadi anak Tuhan. Di saat yang sama, malaikat Tuhan membawa Petrus keluar. Pakai bajumu, pakai ikat pinggangmu, pakai kasutmu, ayo keluar. Dan singkat kata dia melewati 1 pintu, dia melewati 2 pintu bangsal, saya tadi sudah katakan. Dan di pintu bangsal yang ketiga, itu di firman Tuhan dikatakan dengan detail, itu dari besi saudara. Dan firman Tuhan katakan terbuka dengan sendirinya
Tiba-tiba, sebentar saudara. Ayat yang ke-10, pintu itu terbuat dari besi. Saya akan baca dari awal ya. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju kota. Pintu itu terbuat dari besi, terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan. Tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Jadi begini saudara, malaikat itu sudah membuka satu pintu, membuka pintu yang kedua, dan di saat mereka mendapati pintu yang ketiga, firman Tuhan katakan, kenapa kok ditulis dari besi? Karena gak mungkin saudara, penjara itu dari bambu, ya enggak sih? Pasti sesuatu yang kuat saudara. Dan di sini firman Tuhan katakan terbuka dengan sendirinya. Sendirinya itu bisa jadi kalau pintu biasa ditiup angin, ya enggak? Tiba-tiba buka terus nutup karena ditiup angin. Tetapi bukan itu maksudnya saudara di sini. Tidak mungkin pintu yang dari besi yang begitu pasti kuat, pasti besar, pasti tebal, itu bisa tertiup angin langsung terbuka dengan sendirinya. Itu Tuhan yang sudah membukanya buat Petrus. Haleluya. Tuhan yang akan membuka pintu yang tidak dapat ditutup oleh siapapun. Herodes mau memenjarakan Petrus, tetapi bila Tuhan yang sudah membuka pintu penjara, tidak ada Herodes manapun yang mampu memenjarakan Petrus. Haleluya. Di saat pintu itu sudah dibukakan buat saudara dan saya, tidak ada satupun, apalagi cuman manusia, yang bisa menutupnya. Amin. Kalau memang pintu itu harus terbuka buat kita, Tuhan akan buka buat kita. Ada 1000 orang pun mau menutupnya, tidak akan bisa. Karena apa? Karena Tuhan sendiri yang membuka. Tidak ada yang bisa melawan Tuhan saudara. Tidak ada yang bisa melawan firman Tuhan. Tidak ada yang bisa melawan kehendak Tuhan. Saya ngeri saudara. Saya membaca di dalam ayat-ayat yang ke-21 sampai 23. Di situ dikatakan Herodes seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Sebetulnya saya ngeri saudara mau baca ayat ini, saya ngeri melawan kehendak Tuhan. Ngeri melawan firman Tuhan. Ngeri saudara, ngeri. Tuhan sendiri yang akan bekerja. Yang kita perlu lakukan seperti jemaat mula-mula tadi, berdoa sungguh-sungguh tanpa henti. Bila Tuhan yang sudah membuka pintu, tidak ada yang dapat menutupnya. Tuhan sendiri yang akan menghadapi siapapun, apalagi yang cuman manusia yang adalah debu. Siapapun berhadapan sendiri dengan Tuhan. Yang perlu kita lakukan hanya berdoa sungguh-sungguh tanpa. Mari kita kembalikan dengan pintu-pintu kita. Saya tidak akan melanjutkan firman Tuhan yang sudah saya siapkan saudara. Kalau ada diberikan kesempatan oleh Tuhan, saya akan sambung saudara. Tapi akan saya tutup di satu poin ini saudara. Tidak masalah kalau kekuatan kita tidak seberapa. Karena apa? Tadi firman Tuhan berkata di saat membawa Petrus keluar dari penjara, pintu itu terbuka dengan sendirinya. Siapa yang buka? Tuhan sendiri. Bagaimana dengan pintu-pintu kita? Serahkan sama Tuhan. Ini Tuhan, pintuku yang masih tertutup Tuhan. Kalau memang kehendak Tuhan, pintu ini terbuka buat aku. Dalam nama Yesus, dalam waktunya Tuhan, pasti akan Tuhan buka. Dan di saat Tuhan sudah buka, tidak ada yang dapat menutupnya. Amin. Tidak ada. Namanya tidak ada tuh tidak ada saudara. Tidak ada. Yang penting kita tetap mengandalkan Tuhan. Di dalam kelemahanku, kuasamu sempurna. Saat aku lemah, aku kuat. Pemain musik, singer, WL bisa maju ke depan. Kita akan menaikkan pujian pada Tuhan dan kita akan masuk dalam doa. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Kita akan naikkan satu pujian. Yesus, padamu ku berseru, Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kita siapkan hati kita. Tuhan tahu kita butuh kekuatan. Kita semua butuh kekuatan Tuhan. Dan Dia, kabar baiknya adalah Dia sudah siap memulihkan kekuatan kita. Haleluya. Jangan ada satupun yang terlewat pada pagi hari ini. Mari kita ambil bagian. Tuhan siap untuk memulihkan kita. Tuhan siap untuk menguatkan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan kekuatan. Kau Tuhan. Ini pengakuan kami Tuhan. Kekuatan dalam hidupku. Imani penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Katakan Yesus. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah perjalananku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulus ku memuji namamu. Sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Kekuatan kita tidak seberapa dan Tuhan tahu itu. Dan pribadinya ada di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Dia bukan Tuhan yang jauh. Bukan Tuhan yang ada di sorga saja, tetapi rohnya ada bersama dengan kita di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Buat setiap kita yang hanya memiliki kekuatan bila Tuhan kasih kekuatan. Kita tidak punya lagi kekuatan tanpa kekuatan Tuhan. Kita yang mengakui aku lemah Tuhan, aku butuh Tuhan. Nyanyikan lagu ini dengan bangkit berdiri. Merupakan ungkapan imanmu kepada Tuhan. Tidak ada paksaan, hanya kita yang benar-benar mau merindukan kekuatan Tuhan. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku. Kau pegang tanganku. Yesus, Kau perlindunganku. Haleluya.
Dia ada di tengah-tengah kita. Saya beri waktu untuk kita menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan, minta kekuatan yang daripada Tuhan. Kita tidak mampu hadapi sendiri, kekuatan kita terbatas. Roh Kudus yang mampu menguatkan kita. Hanya Tuhan yang mampu memberikan kita kemenangan. Dia ada di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Dia menampung setiap air matamu. Haleluya. Haleluya. Glory. Bekerjalah Roh Kudus dengan lembut. Ini umat-Mu Tuhan, kami perlu kekuatan-Mu. Bekerjalah Roh Kudus dengan lembut. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin ada di antara kita yang benar-benar perlu sekali kekuatan yang ekstra dari Tuhan pada hari ini. Kalau Tuhan gak ngasih kekuatan hari ini, gak tahu sudah. Kita benar-benar gak mampu. Saudara, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan ada di tengah-tengah kita, sangat-sangat mau menguatkan kita. Hanya buat kita yang benar-benar lemah hari-hari ini, benar-benar butuh kekuatan yang ekstra dari Tuhan hari-hari ini. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, semuanya menutup mata. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, hanya Tuhan dan engkau yang tahu. Singer nyanyikan lagu ini. Yesus, padamu ku berseru. Ada ibu gembala senior yang akan mendoakan. Yang mau didoakan silakan maju ke depan. Yang angkat tangan mau didoakan silakan maju ke depan. Kau Tuhanku. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Silakan maju ke depan. Ada lagi silakan. Haleluya. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Terima kasih Tuhan. Bekerjalah Roh Kudus. Terpujilah Tuhanku di atas segalanya. Berlutut, haleluya. Berlutut di depan. Padamu berseru. Kita gak mampu hadapi sendiri. Ada Tuhan. Ada Tuhan. Jangan keraskan hati, maju ke depan. Terima lawatan Tuhan. Terima kelegaan yang daripada Tuhan. Haleluya. 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 Kira wala-wala-was. Haleluya. 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 Glory. Haleluya. Haleluya. Glory. Haleluya. Yesus. Yesus. Terima kasih Tuhan. Hanya Tuhan
kasih Tuhan. kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, glory, Engkau begitu baik. glory, Engkau glory sangat Tuhan. baik. Terima kasih buat jamahan-Mu. Terima kasih Tuhan buat kekuatan yang baru. Yesus. Haleluya, glory. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tuhan berkenan hadir menjamah kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Semua katakan haleluya. 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 Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Kami mengucap syukur Tuhan. Kalau Tuhan begitu baik bagi kami. Tuhan berkenan. Tuhan berkenan melawat kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, karena kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami yakin dan percaya, selama kami berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan tidak akan biarkan kami jatuh sampai tergeletak. Karena tangan-Mu yang menopang kami. Dalam kelemahan kami, kuasa-Mu menjadi sempurna. Kami pada pagi hari ini sudah menyerahkan setiap pintu-pintu kami yang tertutup, yang mustahil untuk bisa kami buka Tuhan dengan kekuatan kami. Kami sudah taruh di bawah kaki Tuhan pada pagi hari ini. Dan kami melangkah ke belakang Tuhan dan mengangkat tangan kami. Kami berserah, kami berserah, kami berserah. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Kami akan melihat luar biasanya kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Bukan kata orang, tetapi kami sendiri akan merasakan kuasa-Mu yang besar. Itu terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat berkat firman-Mu. Hamba-Mu selesai berbicara. Tetapi Tuhan, kuasa firman dan kuasa Roh-Mu itu yang menguatkan kami. Hamba-Mu terbatas Tuhan. Hamba-Mu tidak punya kekuatan apa-apa, yang hamba-Mu punya cuma Tuhan. Dan hamba-Mu bersyukur Tuhan berkenan untuk menguatkan umat-Mu. Terima kasih buat berkat rohani yang kami nikmati pada pagi hari ini. Kami dipuaskan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima kekuatan yang baru dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Saudara diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Tuhan sudah memberikan yang terbaik untuk kita hari ini. Mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Pelayanan persembahan, silakan maju ke depan. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman.
besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan berubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan menderita. Karena menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil. Puji Tuhan, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara yang sudah memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan pagi hari ini. Kita sudah diberkati dengan ibadah dari awal sampai pertengahan ini, dan kiranya kita terus dikuatkan untuk mengiring Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saya akan menyampaikan pengumuman untuk ibadah minggu depan tanggal 7 November tahun 2021. Worship leadernya Ibu Yuli, kemudian singersnya Bapak Yanto, Saudari Helen, dan Bapak Yohanes. Untuk LCD nanti akan dipegang oleh Saudara Epafras. Musik Saudari Angel, Saudara Calvin, Bapak Mul dengan Saudara Markus. Kemudian untuk penerima tamu Saudari Vio dengan Bapak dan Ibu Yoyo. Kemudian untuk kolektan Ibu Srimul dengan Ibu Diah. Jadi ini para pelayan Tuhan yang akan melayani minggu depan. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus karena ini adalah bulan baru, saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara yang sudah ditunjuk, bahkan yang melayani Tuhan dan hadir pun, kalau memiliki baju putih silakan dipakai. Puji Tuhan. Setelah ibadah ini tetap akan dilaksanakan ibadah pemuda remaja di tempat ini. Jadi anak-anak muda jangan pulang dulu, kita akan beribadah bersama-sama di tempat ini dengan pelayan-pelayan yang ada. Kemudian setelah saya menyampaikan pengumuman ini, nanti Ketua Panitia Natal yang sudah ditunjuk minggu lalu akan menyampaikan pengumuman bagi Bapak Ibu Saudara yang hadir kesempatan pagi hari ini. Waktu dan tempat saya serahkan.